Pemirsa, tim kuasa hukum Edi Suranta Guru Singa alias Godol kembali mendatangi kantor Denpom 15 Medan yang berada di Jalan Suprapto, Kota Medan. Selain meminta keadilan atas dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, kedatangan 3 orang pengacara Godol sekaligus menindaklanjuti laporan terhadap Kopral Mirwansyah, terduga pemilik senjata api, yang mana sebelumnya kepemilikannya sempat dituduhkan kepada Edi Suranta Guru Singa. Pengacara bahkan sudah membuat laporan ke Denpom 15 Medan sejak Senin 8 April 2024, tapi hingga kini belum ada kejelasan. Kedatangan 3 orang pengacara ini diantaranya Thomas Tarigan, Ronald Siahaan, dan Suhandri Umar untuk menindaklanjuti laporan terhadap Kopral Mirwansyah, terduga pemilik senjata api merek Dewo buatan Korea yang diamankan oleh Brimopolda Sumut. Namun sesampainya di Denpom 15 Medan, mereka tidak kunjung mendapatkan kepastian dari petugas terkait penanganan kasus ini. Namun mereka mendapat informasi bahwa terlapor Kopral Mirwansyah sudah diperiksa. Demikian halnya dengan saksi pengadu juga sudah diperiksa. Sebelumnya orang tua Edi Suranta Guru Singa alias Godol sudah pernah mendatangi dan berkunjung ke Kodam, menjumpai Panglima Kodam Bukit Barisan guna menanyakan langsung perkembangan kasus ini. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kopral M diamankan Brimopolda Sumut di Jalan Polosari, Desa Durinjanga, Kecamatan Pancur Batu, Selasa tanggal 13 Maret 2024 malam. Kasus ini bermula saat tim Brimob menemukan senjata api saat melakukan penggerebekan lokasi judi di kawasan Desa Durinjanga. Edi Suranta yang kebetulan berada di lokasi justru dituduh atas kepemilikan senpi yang ditemukan di lokasi. Namun setelah menjalani persidangan di PN Lubuk Pakam, hakim membebaskan Edi Suranta dari segala tuduhan karena tidak terbukti atas kepemilikan senpi. Karena senpi yang dimaksud ternyata diduga adalah milik Kopral Mirwansyah. Terkait surat laporan kita yang setahun yang lalu bertindak untuk dan atas nama klien kita yang memberikan kuasa untuk melaporkan oknum yang diduga pemilik senjata, bahwa perkara ini kan sudah berjalan setahun dan kita juga sudah melakukan upaya-upaya, dan sekarang ini kita melakukan upaya hukum luar biasa untuk PK. Nah, untuk itu karena sudah laporan kita di Denpom ada laporan yang berbeda, karena ini ruang berbeda, ruang sipil dan militer, ya kan? Nah, di ruang militer ini di Denpom kita buat laporan. Sampai saat ini kan hasil dari pemeriksaan laporan kita itu belum ditindaklanjuti. Sementara ketika kita ketemu Pangdam sebelumnya disebutkan bahwa ketika sudah ada hasil nanti kami akan mengeluarkan hasil pemeriksaan. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Edi Suranta mengaku akan terus melakukan langkah-langkah hukum atas laporan mereka terkait kepemilikan senjata api. Dari Medan, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2025, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sumatera Utara menggelar senam massal di Pekan Raya Sumatera Utara, Kota Medan. Lebih dari 200 peserta turut meramaikan acara yang digagas komunitas senam Nusantara DPW PKS Sumut ini sebagai bentuk kepedulian terhadap bahaya narkoba dan apresiasi Polda Sumut dalam pengungkapan kasus besar narkoba. Senam sehat bersama masyarakat dan kader PKS berlangsung meriah di kawasan PRSU Jalan Gatot Subroto Medan. Acara ini sekaligus menegaskan komitmen PKS dalam memerangi narkoba, menuju Sumut bersinar, Sumatera Utara bersih dari narkoba. Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Dr. Haryanto, menyatakan dukungannya terhadap aparat penegak hukum, termasuk Polda Sumut, untuk lebih giat memberantas peredaran narkoba. Ia menegaskan Sumut yang bebas narkoba harus jadi prioritas utama. Haryanto juga mengapresiasi langkah Polda Sumut yang telah berhasil banyak membongkar berbagai kasus peredaran narkoba. Namun ia menyayangkan Provinsi Sumut masih menempati peringkat pertama penyalahgunaan narkoba di Indonesia selama 5 tahun terakhir dan mendukung penuh Polda Sumatera Utara berantas narkoba di Sumatera Utara sampai ke akar-akarnya. PKS pun menginstruksikan seluruh kader hingga tingkat kabupaten dan kota untuk turun ke masyarakat, menggaungkan pesan perang melawan narkoba. Acara juga diisi dengan berbagai hadiah door prize seperti televisi, sembako, dan peralatan rumah tangga, dan yang semakin menambah semangat dan antusiasme peserta melalui gerakan nyata dan sosialisasi. Ya, ini rangkaian dari memperingati Hari Internasional Anti Narkoba yang jatuh pada 26 Juni ya 2025. Hari ini komunitas senam nasional itu ya Nusantara
aktivitasnya senam. Ya, dalam artian senam ini kan buat kita sehat, bahagia, dan mudah-mudahan jauh dari narkoba. Sangat mendukung ya. Harapan Poldasu tentu semakin melibatkan masyarakat, semakin bekerja keras agar Provinsi Sumatera Utara ini betul-betul bersih dari narkoba. PKS Sumut bertekad membangun kesadaran masyarakat agar Sumatera Utara benar-benar bebas dari jerat narkoba. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Boleh kasih senyum yang paling manis dong? Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Merek, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena permukiman ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan tengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seperti inilah pesona air terjun Bayangsani. Air terjun di Nagari Koto Baru, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini konon merupakan tempat pemandian para noni Belanda di zaman penjajahan dulu. Keindahan air terjun dengan ketinggian 80 meter dan lebar 50 meter ini memukau setiap mata pengunjung yang datang ke lokasi. Selain itu, airnya yang jernih dan masih alami membuat kawasan wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Pesisir Selatan. Uniknya, air terjun ini semakin cantik jika dikunjungi di saat hujan. Menurut saya pemandangannya cukup bagus, airnya dingin oke lah. Jernih. Indah atau gimana? Indah sekali kok pemandangannya, bagus keren. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung cukup membayar retribusi Rp5.000 per kepala. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pisang bakar sepertinya sudah biasa. Nah, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Solok, Sumatera Barat, ada kuliner pisang bakar yang disajikan dengan kuah santan dan roti gabin. Bahkan, kuliner pisang bakar santan gabin ini menjadi salah satu menu favorit bagi kalangan anak muda hingga orang tua. Pertama, bakar pisang Ambon bersama kulitnya, lalu siram air sedikit agar tidak terlalu gosong. Setelah dirasa cukup matang, taburi pisang dengan keju dan susu kental manis. Terakhir, siram kuah santan dan tambahkan roti gabin. Rasa manisnya pisang dan gurihnya kuah santan kelapa dan keju dijamin membuat ketagihan. Pisang bakar santan, Bang. Khas daerah mana ini, Bang? Bukit Tinggi. Daerah Bukit Tinggi ya? Ya. Ini apa aja isinya, Bang? Pakai keju, santan, susu, sama keju.
Harganya berapa bang? Satu porsinya 12.000 bang. 11.000. 12.000. 12.000 ya. Ini pisangnya ada pisang khusus atau gimana? Ada pisang khusus, nama pisangnya pisang Ambon. Pisang Ambon ya? Rasanya enak dan lezat. Kejunya juga terasa, sama pisangnya tuh lembut. Pokoknya maknyos lah. Untuk harganya gimana? Harganya mulai dari 12.000, bisa untuk harganya terjangkau untuk biaya anak sekolahan, anak kuliahan dan lain-lain lah. Harganya lumayan murah. Dalam seharinya, pisang bakar santan gading ini bisa ludes hingga 500 porsi. Untuk satu porsinya dijual seharga Rp12.000. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di Newsroom. Hanyut, Hipotermia, kartu pembunuhan Sritex, iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus Malam, 6 profesi, Jawa Tengah, Longgongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa, dari presiden, wakil presiden, hingga kabinet merah putih. Pemimpin rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Silating Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di Newsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex, pemenaker, warga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan, sholat tarawih perdana pertama, sejumlah penumpang bersenja. dan pilot, pengoplosan, Tinggal dunia tiba dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus Malam 1 Maret, 6 profesi guru, Polda Jawa Tengah. dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000, sholat tarawih, forum and Kernas dan Israel. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Taufik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan, Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lama. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi prioritas, Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. menyebar kemanapun. Luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah Lurus benarkah lapak? perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Endorsement harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Taufik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan, Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti, Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pergantian lama. Saya tidak percaya.
dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Semuanya. Sudah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya Dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? tidak ngomong juga. konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi dia ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Resep pindang merupakan masakan khas Palembang yang cukup populer dan digandrungi banyak orang. Namun siapa yang sangka menu ikan atau daging dengan kuah kuning khas Nusantara ini cocok juga diganti dengan ceker ayam seperti kreasi ibu rumah tangga di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Ilir Barat 1 Palembang. Rasa kuah pedas asam yang berpadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Proses pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya, ceker yang telah dicuci bersih rebus hingga empuk. Selanjutnya, ulek semua bumbu yang sudah disiapkan hingga halus. Lalu campur dan rebus kembali dengan ceker hingga mendidih. Dan pindang ceker pun siap disantap dengan nasi putih. Pindang ceker. Gimana rasanya? Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana? Berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Soal harga, jamin sangat ramah di kantong karyawan atau pelajar. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa dulu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. Nah, bagaimana pemirsa? Jika ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini, atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ini dia warung angkringan Titi BW yang berada di Asahan, Sumatera Utara, selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner. Di warung sederhana ini, pecinta kuliner selalu berburu nasi bakar kemangi kecombrang yang memiliki cita rasa khas dan dapat membuat lidah Anda bergoyang. Dengan sensasi aroma nasi yang dibakar menggunakan daun pisang, menambah nikmatnya saat disantap. Nasi bakar kemangi kecombrang ini memiliki varian topping seperti sambal ikan, ayam suwir, cumi, dan jamur tiram, tentu memiliki tingkat kepedasan yang luar biasa. Dia itu ada rasa uniknya itu dari kecombrangnya yang bikin buat dia itu seger, dan pedesnya ini kayak pedesnya itu nggak langsung kita makan tuh nggak langsung pedes, nanti dimakan pertengahan itu baru terasa pedesnya itu enak dan pedesnya itu masih bisa dinikmati. Menu favorit di angkringan Titi BW ini ada nasi bakar daun kemangi yang pakai daun kemangi, jadi itu rasanya agak unik gimana gitu. Ada berapa isian sih Mbak untuk ada 4 varian rasa sih kalau dibilang. Ada ayam suwir kemangi, ayam jamur, ada teri kecombrang sama cumi kecombrang. Ini langsung dibakar, dipesan langsung dibakar? Kalau ada yang pesen, begitu pesen langsung dibakar, jadi dia makannya hangat-hangat. Wow, nikmat banget. Biasanya nasi bakar dibuat saat ada pesanan pengunjung, sehingga dinikmati selagi hangat. Untuk satu porsinya, nasi bakar dijual dengan harga Rp10.000 saja. Gimana pemirsa? Anda tertarik mencobanya? Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Berlokasi di kawasan Alai Para Kopi Padang Utara, warung nasi Sek Uniang ini tak pernah sepi pembeli. Menu andalannya tentu saja nasi sek atau nasi seribu kenyang. Kuliner unik ini disajikan bersama olahan ikan laut yang disebut gulai pangek masin atau gulai kuning khas Pariaman. Aneka olahan hasil laut mulai dari ikan kerapu bebek, ikan blue marlin, hingga sotong dimasak dengan rempah dan bumbu khas dalam satu belanga dengan kuah gulai kuning dan taburan cabai rawit. Selain gulai ikan, ada juga ikan pukek balado dan rakik udang salabada yang biasanya disajikan untuk camilan. Rasa pedas kuah gulai dan gurihnya daging ikan pangek masin dijamin membuat Anda ketagihan. Rempahnya tuh berbaur dengan sempurna, tidak tercium anyirnya, pokoknya enak banget deh. Ini fix enak banget. Dan biasanya ini nih dimakan sama raki udang atau raki badak. Untuk rasanya mantap, ikannya terasa, rempah-rempahnya terasa, dan ikannya segar. Jadi perpaduan antara rempah dan ikannya menyatu dan benar-benar jos, enak banget. Oh, nasi sek ini dulunya nasi seribu kenyang. Dulunya sejarahnya, sekarang kan nggak bisa seribu kenyang lagi. Itu namanya nasi sek. Nasi seribu kenyang. Ini khas daerah mana ini? Pariaman. Pariaman ya. Untuk menikmati nasi sek dengan ragam olahannya, hanya dibanderol mulai Rp11.000 hingga Rp100.000 per porsinya, tergantung jenis ikan dan ukurannya. Dan sebagai penutup, segarnya es mangga kocok dan pokat kocok khas kedai Uniang semakin membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Lembah Hijau, tempat wisata yang terletak di Bandar Lampung ini menyuguhkan unsur rekreasi sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang memanjakan mata. Ya, dinamakan Lembah Hijau karena bila dilihat dari atas ketinggian, tempat wisata seluas 30 hektar ini didominasi hamparan pohon rindang yang masih terjaga keasriannya. Meski dikenal dengan maskot gajah Sumatera dan harimau Sumatera, taman wisata ini juga memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis yang ada. Membuat taman wisata ini ramai dikunjungi warga terutama di akhir pekan dan hari libur nasional. Dengan suasana sejuk, pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas, bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa secara lebih natural layaknya di alam liar. Tadi sih sudah lihat burung, gajah, terus ngasih makan gajah juga, terus juga tadi ada lihat orangutan juga. Pokoknya menyenangkan liburan di sini. Karena menurut saya di sini sejuk banget tempatnya, terus ada taman satwa, ada waterboomnya di depan, jadi seru banget buat piknik sama keluarga. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp15.000 saja untuk masuk ke Taman Wisata Lembah Hijau. Sementara untuk paket terusan masuk Taman Satwa sebesar Rp50.000. Tak hanya itu, penyedia juga menyediakan paket sebesar Rp55.000 untuk menikmati semua wahana tempat wisata ikonik di Lampung itu. Dari Bandar Lampung, Salam Rahmat Ahmad Putra, Adi Setiawan, iNews melaporkan. Hidden Gem, istilah yang pas untuk curug atau air terjun 3 tingkat yang indah ini. Air terjun di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukau, memiliki ketinggian 30, 15, dan 5 meter. Pengunjung dapat berendam dan menikmati sejuknya air asli pegunungan. Suara gemercik air yang jatuh menambah kesan alami. Curug indah ini sangat cocok bagi Anda yang gemar menikmati petualangan alam. Untuk menuju air terjun yang berjarak 700 meter dari desa, pengunjung harus berjalan kaki melewati hijaunya persawahan dan perbukitan.
Rasa lelah terbayar ketika Anda sampai di Curug Indah Pekon, Sukamulya. Ya treknya lumayan lelah. Kita ngelewatin sungai, ngelewatin sawah, cuman nggak terlalu capek kan karena pemandangan juga masih enak, ngeliatin sawah kanan kiri. Ini juga masih asri udaranya. Setelah nyampe sini, alhamdulillah terbayar. Bila Anda kemari, jangan lupa untuk membawa perbekalan dan air minum, tapi jangan meninggalkan sampah ya. Kita jaga keindahan alam Indonesia tetap asri. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.